Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Udah kayak YouTuber belum sih Dede kayak gitu? Terima kasih udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Hai fans setia Leslar, masih tetap di channel Focus Official. Kali ini Focus Official mengabarkan berita terbaru, terupdate, dan terkini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan informasi, jadilah penonton terdepan dan ikuti terus channel ini setiap hari. Yuk kita simak videonya, jangan di skip sampai selesai. Berikut ini profil dan sosok Endang Mulyana, cinta pertama Lesti Kejora yang pernah menjadi pembantu artis Tamara Bleszynsky. Endang Mulyana adalah ayah kandung Lesti Kejora, penyanyi dangdut yang segera menikah dengan aktor Rizky Bilar. Jauh sebelum terkenal sebagai ayah pesohor, Endang Mulyana pernah bekerja apa saja mulai tukang kebun hingga penjaga toko. Kini Endang Mulyana dipuji banyak warganet atau netizen karena sukses mengembangkan bakat putrinya hingga menjadi penyanyi terkenal. Simak ulasan lengkap perjalanan karir Lesti Kejora dan peran Endang Mulyana sebagai orang yang paling berjasa dalam perjalanan hidup Lesti. Iya, belum lama ini, ayah pedangdut Lesti Kejora, Endang Mulyana, mengungkap cerita mengejutkan. Dirinya ternyata pernah bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Tamara Bleszynsky. Kabar itu tersebar mengiringi rencana pernikahan putrinya dengan Rizky Bilar yang akan berlangsung tanggal 19 Agustus tahun 2021 mendatang. Sontak, nama Endang Mulyana dan Lesti pun jadi ramai dibicarakan. Meski begitu, Endang Mulyana sama sekali tak menutupinya. Di situ, saya masih tukang kebun, kata Endang Mulyana saat ditemui wartawan di rumahnya di Tangerang, Banten, Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021. Ia menceritakan, saat itu ia masih berusia 13 tahun dan bekerja di rumah Paman Tamara. Di tahun 1982, waktu ada bencana Galunggung, saya sudah mulai bekerja sama orang Manado. Pensiunan jenderal kalau enggak salah. Nah, keponakannya itu Tamara Bleszynsky, tutur Endang. Selama beberapa tahun bekerja di sana, Endang mengaku cukup akrab dengan Tamara hingga bermain badminton bersama. Saya di situ masih umur 13 tahun. Sama Tamara pernah main badminton. Karena ada sepupunya juga suka main badminton sama saya, ujarnya. Tak hanya di rumah Tamara, Endang berseloroh dirinya dulu menggeluti banyak pekerjaan. Namanya saya pengembara, segala pekerjaan sudah saya kerjakan, pegawai toko, pernah kerja di orang Kanada, sampai lari, pokoknya hampir keliling dunia saya, ucapnya. Masa lalu yang sulit dan keras itu ternyata mengantarkan Lesti Kejora ke jalan kesuksesannya. Putri Endang yang kini berusia 22 tahun itu terpilih sebagai pemenang pencarian penyanyi dangdut populer The Academy. Sejak saat itu, Lesti Kejora pun sering dipanggil ke berbagai stasiun televisi untuk manggung. Tak hanya menyanyi, Lesti juga mengelola sebuah kanal YouTube bernama Lesti Channel. Di sana, ia sering membagikan konten video seputar keseharian dan tanya jawab dengan beberapa artis. Lesti juga dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses di beberapa bisnisnya, antara lain, Purnama Beauty hingga Lesti Daily. Masa kecil Lesti Kejora. Endang Mulyana membongkar masa lalu pasangan aktor Rizky Bilar ketika masih berusia anak-anak. Saat itu, Lesti Kejora yang masih duduk di kelas 2 bangku sekolah dasar, SD, sudah berani tampil di atas panggung untuk bernyanyi kendati masih polos dan memiliki gigi yang ompong. Kelas 2 SD masih ompong berani naik panggung.
kata Endang Mulyana melalui kanal YouTube Nitnot pada Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. Melihat anaknya percaya diri dan memiliki suara yang bagus, Endang menilai bahwa Lesti Kejora memang memiliki bakat sebagai seorang penyanyi. Demi menyalurkan bakatnya sebagai penyanyi, Endang Mulyana bersedia untuk menahan rasa malunya dan meminta kepada pihak hajatan agar Lesti Kejora diizinkan untuk bernyanyi. Saya karena kan tahu nih anak ada bakat juga, bisa dibilang saya orang tua yang enggak tahu malu juga. Enggak mikirkan malu dan gengsi bagaimana, karena saya inginnya anak saya bisa berkembang dan dia itu bisa menyalurkan bakatnya, ujar dia. Saat itu, ketika artis panggung beristirahat, Endang Mulyana meminta kepada pemilik hajatan agar Lesti Kejora diizinkan untuk bernyanyi. Dan saya sampai ngantar-ngantar misalnya ada orang hajat di situ nanggap. Pakai, dangdut misalnya, hiburan atau apa saya bawa anak saya ke panggung itu sampai nunggu waktu istirahatnya para artis panggung itu nyanyi, tutur Endang. Setelah istirahat, saya baru naikin anak saya. Bahkan setelah artis panggung itu selesai beristirahat, Endang Mulyana kembali melobi si pemilik hajatan agar Lesti Kejora tetap diizinkan berada di atas panggung walau hanya menyanyikan satu buah lagu. Pas mau mulai lagi, tolong anak saya mau menyumbangkan lagu itu saya sudah menghilangkan rasa malu di situ, ujar Endang. Berkat kegigihan dan pengorbanan sang ayah, Lesti Kejora mulai dikenal sebagai pedangdut cilik di kampungnya. Ketika Lesti Kejora sudah beranjak ke kelas 3 SD, nama tunangan Rizky Bilar itu sudah mulai diincar para pemain musik untuk mengisi sebuah hajatan. Bahkan, Lesti Kejora juga diberikan fee, upah, setelah manggung kendati masih belum seberapa. Hanya saja, bagi Endang yang terpenting adalah buah hatinya itu bisa menyalurkan bakat. Kalau sudah kelas 3 SD, Dede sudah diincar pemain organ kalau di kampung itu, walaupun sudah ada bayaran masih minim waktu itu, kata Endang bercerita. Tapi enggak apa-apa, bagi saya yang penting bisa menyalurkan bakatnya. Sementara itu di bidang akademik, Lesti Kejora juga tidak kalah bersaing dengan temannya. Pedangdut berusia 21 tahun itu pernah menjadi atlet olahraga voli di sekolahnya. Dia itu pendidikan alhamdulillah kepakai juga olahraganya terutama voli, karena kekar juga badannya waktu SD, cetus Endang. Kelas 3-4 itu dia sudah ikutan voli, ikutan porseni. Endang juga menjelaskan, kegemaran putrinya untuk bernyanyi dari panggung ke panggung juga tidak mengganggu pendidikannya. Hal itu disebabkan karena pelantun lagu Bawa Aku ke Penghulu itu hanya manggung pada sore atau malam hari dan saat libur sekolah. Jika terpaksa dilakukan pada hari biasa, maka Endang Mulyana meminta izin ke pihak sekolah agar Lesti Kejora bisa manggung. Kalau belajar alhamdulillah, karena kita ambil panggungnya kalau enggak yang sore, atau yang malam pas hari libur kebanyakannya, tutur Lesti Kejora. Tapi kalau ada yang memaksakan, karena hajatannya enggak bisa diundur, harus ini, misalnya, otomatis kita harus izin ke sekolah, kadang-kadang pelajarannya dikasih ke besoknya. Kegemaran Lesti Kejora untuk bernyanyi di atas panggung diapresiasi penuh oleh sang ayah. Bahkan, ketika Lesti Kejora sedang sakit, dirinya enggan untuk membatalkannya dan tetap memilih untuk bernyanyi. Hanya saja, setelah selesai manggung, Endang Mulyana harus membawa Lesti Kejora untuk diperiksa ke dokter. Pernah dia itu sakit waktu diantar pas manggung, dia sakit tapi enggak memperlihatkan sakitnya sampai habis manggung dia dibawa ke dokter, pungkas Endang Mulyana. Tangis Lesti Kejora untuk Endang Mulyana. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar acara pengajian pada Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 2021. Acara yang digelar di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, ini diakhiri dengan momen sungkem kedua calon pengantin kepada orang tua.
Lesti Kejora tak kuasa menahan tangisnya saat meminta restu pada momen sungkem tersebut. Mengawali ucapannya, Lesti mengatakan, tidak akan cukup baginya mengungkapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tuanya, terutama untuk sang ayah Endang Mulyana. Dalam berbagai kesempatan Lesti menyebut sang ayah adalah cinta pertamanya, pria yang paling mengerti tentang dirinya. Dengan suara terisak, Lesti merasa bersyukur dibesarkan oleh orang tuanya dan tumbuh di lingkungan yang penuh hangat, kasih sayang, cinta, dan selalu mendukung karirnya. Bapak, Mama, tidak ada yang cukup untuk mengatakan betapa Dede bersyukur sekali dilahirkan jadi anak Bapak dan Mama, kata Lesti Kejora penuh haru seperti dikutip dari ANTV, Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 2021. Penyanyi berusia 22 tahun itu juga meminta keikhlasan kedua orang tuanya untuk memaafkan kesalahan perbuatan dan perkataan yang tidak sengaja dilakukannya. Bapak, Mama, mohon maaf jika sering membuat Bapak dan Mama susah. Mohon maaf jika sebagai anak, Dede banyak mengecewakan Mama dan Bapak, ujar Lesti. Tak lupa Lesti meminta restu untuk menikah dengan pria pilihannya. Dia meminta doa agar pernikahannya kelak dilimpahi kebahagiaan. Papa Mama, insya Allah sebentar lagi Dede akan menikah dengan pria pilihan Dede. Pria yang menyayangi Dede bernama Muhammad Rizky. Dede memohon doa dan restu dari Bapak dan Mama, agar pernikahan Dede dan kakak jadi pernikahan rukun kuat dan bahagia, kata Lesti. Kedua orang tua Lesti memaafkan sang putri atas kesalahan lahir dan batin. Mereka juga merestui pernikahan Lesti. Insya Allah Bapak dan Mama selalu berdoa untuk Dede, ya. Allah berikan keturunan sebagai penyejuk mata, pendingin hati, rumah tangga sakinah mawadah marahmah dan penuh rahmat, ujar Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora. Setelah pengajian, Lesti dan Bilar juga akan menggelar acara adat Balakuik Malape Bujang dan Malam Bainai pada Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021. Ikuti terus channel ini, yang selalu memberikan berita terbaru seputar Lesti Bilar setiap hari. Kebanggaan kita semua.